wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mengadakan podcast ya. Podcast hari ini dimoderatori oleh saya Ria Indah Fitria selaku dosen informatika, dan di depan saya Pak Agus Sidik selaku wakil dekan 3 ya, mewakili kemahasiswaan ya Pak ya. bidang kemahasiswaan. Oke, hari ini kita akan mengadakan podcast dengan tema peran serta mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan ya Pak ya, sebagai penunjang kepribadian di kampus ya. Pak, saya mau tanya nih Pak, UKM kan singkat panjangannya kan unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sini tuh UPS ya, termasuk di Fakultas Teknik Informatika ini ya Pak. Itu di sini apa aja Pak UKM-nya? Di Fakultas FTIK ini UKM yang ada di sini tuh apa saja? Ya, terima kasih sebelumnya. Ini langsung to the point saja ini. Iya Pak. Senangnya yang langsung saja. Perlu kami kenalkan terlebih dahulu bahwa mahasiswa sebagai insan atau manusia yang ada di universitas adalah bagian dari beberapa, saya katakan, objek sekaligus peranannya di universitas. Yang selain mahasiswa, tentu di universitas ada dosen, ada sebagai tenaga pengajar, ada TU sebagai tenaga kependidikan, dan yang lainnya. Mahasiswa karena disebut maha tentu berarti lebih tinggi tingkatannya dibandingkan siswa, maka di perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa. Kalau SD, SMP, SMA tentu namanya siswa. Nah, di struktur organisasi universitas, salah satu bentuk organisasi yang ada di tingkat mahasiswa kita sebut istilahnya adalah Ormawa, organisasi mahasiswa. Oh. Nah, di dalam Ormawa itu ada beberapa bagian, diantaranya adalah unit kegiatan mahasiswa. UKM itu ya Pak? Ya, unit jadi itu UKM atau unit kegiatan mahasiswa adalah bagian dari organisasi mahasiswa. Karena ada banyak unit kegiatan mahasiswa atau organisasi di mahasiswa selain UKM. Jadi ada UKM, ada BEM, ada DPM. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada DPM, Dewan Pertimbangan Mahasiswa, atau kemudian ada bidang-bidang lain. Nah, UKM, unit kegiatan mahasiswa, ini juga mewadahi beberapa unit-unit lain di tingkat universitas, fakultas maupun prodi. Jadi secara keseluruhan, unit kegiatan mahasiswa adalah bagian dari mahasiswa yang ada di tingkat dari prodi, program studi, fakultas sampai ke universitas. Nah, UKM fakultas sendiri nih Pak, ya apa aja Pak di sini? Oh UKM-nya? iya, ada banyak UKM itu kegiatan mahasiswa, ya. Tetapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa ini adalah sekedar wadah ya, unit kegiatan mahasiswa adalah sekedar wadah. Saya berharap bahwa tujuan utama Anda, teman-teman yang ada di luaran sana, teman-teman mahasiswa, tujuan utamanya adalah belajar. Jadi, tujuan utamanya adalah belajar. UKM adalah sebagai wadah menempa diri untuk menjadi lebih dewasa. Sehingga di sini banyak unit kegiatan mahasiswa. Tetapi sekali lagi bahwa tujuan utama mahasiswa adalah belajar. Maka target utama belajar ini tolong jangan dikesampingkan. Meskipun bolehlah Anda kuliah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tetapi target Anda harapannya adalah 4 tahun selesai atau 8 semester selesai. Nah, ini yang menjadi titik ya utama Anda tanamkan pada diri mahasiswa bahwa kuliah adalah tujuan utama. Jangan terhalangi oleh kegiatan
kegiatan di mahasiswa. Ya, harapannya justru kegiatan mahasiswa ini akan mendukung kegiatan studi Anda untuk mencapai target 4 tahun itu. Tapi di sini tuh UKM-nya per prodi kan ada kan Pak? Betul. Jenengan kan dosen prodi apa Pak? Teknik mesin. Teknik mesin ya. Teknik Nah, mesin. untuk teknik mesin sendiri UKM-nya itu apa Pak? Ya. Ada berapa? Unit kegiatan mahasiswa di tingkat paling bawah yaitu prodi. Maka ada istilah himpunan mahasiswa atau hima. Setiap prodi memiliki himpunan mahasiswa. Teknik mesin ada hima atau himpunan mahasiswa teknik mesin. Teknik industri ada himpunan mahasiswa teknik industri. Teknik sipil juga ada himpunan mahasiswa teknik sipil. Di teknik informatika atau informatika ya, ada himpunan mahasiswa informatika. Nah, ini adalah unit kegiatan terkecil di tingkat prodi. Bisa jadi di setiap prodi memiliki penalaran terkait dengan hobi atau kesukaan dari mahasiswa. Misalkan di teknik mesin ada unit kegiatan desain grafis, desain engineering. Ini bagi mahasiswa yang senang gambar dengan berbantu komputer. Ini ada kelompok atau grup atau kegiatan dari sekelumit ya, istilahnya sekelumit lah, segelintir atau beberapa mahasiswa yang senang bidang itu sehingga membentuk grup, membentuk kelompok. Nah, ini juga termasuk bagian dari kegiatan mahasiswa. Nah, ini tentunya adalah mengarah ke bidang akademik kependidikan. Mungkin di prodi lain juga sama, akan membentuk unit kegiatan mahasiswa paling terkecil di tingkat prodi, yang itu adalah bagian dari hobi kesenangan mahasiswa, yang tentunya juga kegiatan tersebut tidak melanggar kode etik undang-undang kemahasiswaan atau tidak melanggar dari ketentuan yang ditetapkan oleh Menristek Dikti ya. Karena seluruh kegiatan di mahasiswa boleh, asal jangan sampai ya melanggar dari ketentuan kode etik di kemahasiswaan ya. Jadi itu di tingkat paling rendah prodi boleh membuat unit kegiatan mahasiswa. Berarti gini Pak, saya kan dosen informatika ya Pak. Ya. Berarti kan informatika itu mencakup dengan komputer ya, istilahnya ya, komputer. Berarti kalau misalnya nih Pak, mahasiswa saya di prodi informatika ingin membuat UKM tentang game. Sekarang kan banyak ya Pak, game ya Pak ya, banyak anak-anak muda sekarang yang suka terekspos tentang game ya Pak ya. Apalagi sekarang banyak sekali turnamen, ya kan Pak, turnamen-turnamen yang berunsurkan game. Nah, kalau saya nih Pak, misalnya mahasiswa saya buat UKM bertemakan tentang hobi mereka yang suka game. Nah, kira-kira nih Pak, sebagai jenengan kan wakil dekan ya Pak ya, mahasiswanya, kalau mencakup hal seperti itu kan tidak termasuk dalam akademik ya, yang game itu, walaupun mereka bermain digital, tapi kan itu tidak menyangkut ke akademik. Nah, itu kalau saya buat itu boleh nggak Pak? Apa harus kami itu harus unsurnya tuh harus akademik, harus berdasarkan? Ya, jadi gini, sebenarnya ya? Istilah UKM ya, kita dulu di SMP SMA ada istilah kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Sebenarnya istilah UKM ini sama dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, UKM sendiri adalah sebuah lembaga kemahasiswaan di mana di dalamnya berkumpul para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, memiliki kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi ini menuntut kita
untuk ikut serta di dalamnya, termasuk adalah bermain atau game. Ya, itu kan digital ya, Nah, walaupun sistem istilahnya itu digital. game ya, Mm-mm. dalam artian kan kayak orang-orang kan mainan terus, padahal kan itu kan juga ada unsur modern ya. Iya, ya, tetapi ya jangan lupa yang membuat orang kesal dalam permainan adalah lupa waktu. Ya, Nah, kita itu. juga harus imbang ya antara waktu dan bermain, berarti Bisa, dalam- ya bisa Anda di informatika membentuk unit kegiatan mahasiswa ya. Banyak mahasiswa yang seneng minat ya kegemarannya di bidang apa namanya ya itu. game berarti Game. di minat Ya istilahnya digital. apa itu ya? Nah, itu kreativitasnya senang bermain game itu bisa dibentuk ya. Tetapi nanti tolong dibuatkan SOP-nya. Artinya SOP-nya. artinya ketentuan-ketentuan di dalam permainan game itu. Mulai dari game yang boleh dimainkan, kemudian waktu kapan dimainkannya, kemudian mungkin ketentuan-ketentuan lain yang Anda tahu persis tetapi tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas untuk kecapaian mahasiswa sebagai dasar untuk belajar. Nah, jadi boleh-boleh saja. Oke, berarti boleh ya Pak kalau buat UKM seperti itu Pak. Yang ada saat ini dari mulai UKM keolahragaan ya, yaitu mulai atletik, bola voli, karate, pecinta alam, pencaksilat di sini ya. Kemudian ada UKM bidang penalaran seperti untuk UKM penelitian, UKM lembaga pers mahasiswa, kemudian UKM Islami atau UKMI, kemudian UKM bidang seni itu ada UKM musik atau band, UKM vokal atau seni rupa, fotografi. Nah ini UKM ini awalnya terbentuk karena kecintaan mahasiswa ya dengan yang memiliki kegemaran Hobi sama, ya, Pak? hobi Ibarat- sama. ibarat hobi. Nah awalnya mereka itu istilahnya berkembang dengan sendirinya, kemudian mengelompok. Nah setelah itu ada lomba-lomba yang diikuti oleh mereka. Ya, Nah dari prestasi. kegiatan-kegiatan itu nanti universitas akan menilik bagaimana kemanfaatannya UKM tersebut untuk lembaga dan mahasiswa. Oh, berarti buat UKM itu nggak sembarangan. Saya mau buat UKM A, Ya, nanti kalau di ACC dipantau ya Pak. Ya, tetap. Ibarat dipantau 1 tahun ya. Ya, Misalnya mungkin dalam 1, 1 2 tahun, tahun. apakah mereka kinerjanya bagus untuk UPS sendiri ya? Ibaratnya apakah berprestasi ya Pak? ya betul. Ibaratnya misalnya kalau mereka berprestasi berarti akan mendapatkan dana Ya. setiap tahun kah atau bulan? Setiap tahun? Setiap tahun. Setiap tahun. Nah, dana dari itu setiap tahun ya. Berarti kalau misalnya dalam waktu 1 tahun pemantauan ya Pak, misalnya dalam 1 tahun pemantauan itu ternyata UKM-nya ibaratnya malahan merugikan pihak UPS, berarti akan langsung dibubarkan sistemnya atau bagaimana Pak? Ya, bukan Tidak dibubarkan. ada ya. perkembangan, misalnya 1 tahun ini Ya. dipantau tidak ada perkembangan. Ya, Malah yang merugikan. pertama itu UKM yang dibentuk oleh mahasiswa itu, apakah tadi yang pertama kebermanfaatan bagi mahasiswa itu sendiri dan kebermanfaatan bagi lembaga. Ya, yang kedua UKM tersebut tidak melanggar tadi ya ketentuan kode etik, undang-undang ya yang ada saat ini. Sebab ada beberapa UKM, misalkan UKM yang ada di luar yang berkiprah bareng koalisi dengan partai politik misalnya. UKM yang berjalan bersamaan beriringan dengan LSM, lembaga swadaya masyarakat misalnya. Nah itu tidak kami perkenankan untuk ada di perguruan tinggi UPS khususnya. Nah, tetapi kalau misalkan ada mau mencoba membuat UKM apa tadi misalkan game, Iya, misalnya. bisa jadi kita bentuk karena misalkan sekarang sudah ada lomba apa itu kemarin? ML yang kemarin Iya, Pak Rektor legend ya Pak, itu ya. kalau nggak salah. Ya. Iya.
Kan itu kan bisa jadi UKM tuh Pak. Nah, itu bisa ada bentuk UKM. Nah, nanti di dalam pembentukan UKM sudah ada landasan dasarnya, program kerjanya, artinya kegiatannya mau apa. Ya. Kemudian nanti setelah program kerjanya, nanti terobosannya mau apa, bagaimana dan seterusnya. Nah, ini sudah dapat Anda atau teman-teman di hobi game ini bisa membuat rancangan program untuk dijadikan sebagai UKM. Oh, berarti bukan hanya game saja ya Pak, bisa Ya. yang lain juga ya, Bisa. misalnya digital atau percetakan, misalnya fotografer ya Pak, Ya. bisa saja seperti itu kan bermanfaat ya Pak Bisa, sekarang. bisa sekali. Nah, kalau fotografernya bisa kerjasama malahan ya Pak, Ya. sama WO atau yang lain kan Pak, UKM? IO ya. Iya, wedding organization. Oh, wedding organization. Kan bisa kan Pak kerjasama Ya, kan, bisa misalnya sekali. ada UKM seperti itu Ya. kan. Kalau misalnya di mesin ada tentang elektronik atau apa kan bisa ya Pak. Iya, karena harapannya gini. Manfaat dari kegiatan ini yang pertama jelas nanti menambah wawasan bagi mahasiswa. Ya, Ya, menambah wawasan, ya, wawasan. sekali. Jadi selain belajar secara langsung di kelas dengan dosen, tentu pergaulan di masyarakat ya dengan teman orang lain ya itu kan akan menambah wawasan. Yang kedua tentu dengan berkecimpung dengan orang lain akan menambah pengalaman dalam berorganisasi. Relationship ya Pak, relasinya relasi. semakin banyak. Juga Ya, ini praktek akan ya Pak ya. menambah relasi. Ya, ini mempunyai banyak teman dari berbagai jurusan, mungkin punya banyak relasi saat kuliah. Ini kan memudahkan kita nanti mungkin ketika lulus dalam pekerjaan juga Ada bakat ya, lah Pak, ibarat ibarat tuh sekolah cuman ilmu tok, ada yang bisa disalurkan melalui UKM ini ya Pak ya. betul. Dan yang jelas ini mahasiswa kan biasanya banyak waktu luang. Iya betul. Nah, ini kan mengisi waktu luang mengisi dengan waktu kegiatan luang yang yang positif. Wah. Dengan UKM ini. Ya. Sekaligus ini yang terakhir untuk kegiatan UKM ini manfaatnya itu sebagai ajang untuk mengembangkan bakat. Ya, bakat. Jadi biasanya tadi karena memiliki hobi, ya, memiliki kegemaran, kreativitas yang sama, harapannya adalah semakin tumbuh ya bakat yang terpendam pada tiap mahasiswa. Oh iya Pak, untuk mengajukan UKM itu syaratnya apa aja sih Pak? Apa syaratnya itu cuman buat proposal? Kalau UKM kemarin bagaimana? persyaratannya minimal ada anggota 20 orang. Minimal. Minimal. Berarti kalau kurang dari 20 tidak bisa membentuk UKM berarti ya? Iya. Ya, silakan nanti minimal ada anggotanya 20 orang. Yang pertama, terus yang kedua Ya. selain anggota? Ya tadi program kerjanya apa dibuatkan. Ya seperti proposal lah. Proposal ya Pak Seperti ya? proposal lah. Nama UKM-nya apa? Oke. Ketuanya nanti rencananya siapa atau susunan organisasi dalam UKM itu. Kemudian visi dan misinya. UKM itu mau apa? Program kegiatannya itu apa saja. Nah, ini nanti bisa digambarkan dalam proposal itu untuk pembentukan UKM. Oke, berarti cuma syaratnya Iya. hanya dua itu Iya. ya, anggotanya 20 20 plus bisa terbentuk. proposalnya juga ada ya Pak? Nah, ada nanti dibuatkan. Nah, gitu untuk kegiatan mahasiswa. Jadi jangan salah pilih untuk kegiatan atau unit kegiatan mahasiswa yang ada. Banyak sekali unit kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Silakan bisa dipilih nanti berdasarkan peminatan. Ya, ada kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip kadang terpengaruh oleh lingkungan mengarah ke sisi negatif ya. Kegiatannya bagus tetapi setelah kegiatan itu kadang Bingung mau ngapain? ya maksudnya Tujuannya, ada ya teman-teman yang tidak baik ya. Teman-teman yang tidak baik dalam arti di sini memprovokasi ke hal-hal yang negatif sehingga jangan salah pilih untuk memilih unit kegiatan mahasiswa.
Berarti di sini unitnya banyak sekali. Banyak ya, Pak, sekali. Jadi kalau di universitas itu ada bidang olahraga, bidang seni, bidang keagamaan, bidang penalaran. Tiap-tiap bidang itu memiliki unit kegiatan masing-masing. Bidang olahraga yang ada di UPS ini ada atletik, voli, pecinta alam, pencak silat, ya, dan beberapa bidang olahraga lainnya. Nah, ini kalau misalkan bidang olahraga, kalau di bidang seni di sini ada di belakang musik ya, Pak? Musik. Tadi musik. Kemudian Tari ada, Pak? Tari itu ya paduan suara ya, paduan suara. Padus berarti, Pak. Iya, padus. Oh, berarti sama UKM itu hampir sama kayak SMK itu. Ya namanya saya bilang tadi unit kegiatan mahasiswa, kalau kita bilang di tingkat Tapi lebih siswa ekstrakurikuler. tapi lebih beragam, lebih banyak Ya. daripada sekolah-sekolah lain ya, Pak. Ya, Kalau sekolah karena- lain hanya 5-3, kalau di sini bisa sampai puluhan, 20. Ya yang di sekolah lain waktu sekolah itu ada, di sini mesti ada. Ya contohnya ya Pramuka. dulu kalau OSIS nggak ada ya, kita Nggak bukan ada OSIS OSIS lagi, itu. namanya BEM. BEM. Iya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di tingkat SMP, SMA ya OSIS lah ya. Mm-mm. Di kita ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana nanti BEM ini membawai unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada di tingkat universitas. Nah, gitu untuk beberapa jenis kegiatan di tingkat universitas untuk UKM-nya. Oke, cukup menarik sekali ya podcast hari ini bersama dengan Pak Agus, membicarakan tentang UKM yang ada di UPS ya, Pak ya. Oke, kita akhiri ya. Kita menambahkan ya. Oke. Hal yang terpenting bagi mahasiswa, sekali lagi, tugas utama mahasiswa adalah belajar. Oke, belajar ya, Pak ya. Kegiatan mahasiswa adalah sebagai batu loncatan untuk menuju mahasiswa yang memiliki kepribadian. Tapi ingat, jangan salah pilih UKM. Itu saja. Ingat ya, Mas, Mbak, jangan salah pilih UKM. Oke, yang utama adalah belajar. Oh, kata orang itu kalau nggak pinter harus memiliki kepribadian yang baik ya, Pak. Ya. Setidaknya seperti itu ya, Pak. Ya. Pokoknya utamanya adalah sinau, bahasa Jawanya ya, Pak ya. Sinau yang giat intinya ya, Pak. Oke, kita akhiri ya podcast hari ini. Menyenangkan sekali hari ini bersama dengan Pak Agus ya. Kita akhiri saja podcast hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.